Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyama fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ikhwata iman, pemirsa Persis TV, shaimin shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang penuh kebarokahan, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret dan April 2023 Masehi. Salah satu dari keberkahan bulan Ramadan adalah memberikan nuansa yang luar biasa bagi kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh. Sehingga apa yang tidak pernah dilakukan dari kebaikan-kebaikan di luar Ramadan, mungkin di dalam Ramadan ini dengan penuh antusias dan semangat diagendakan untuk dikerjakan. Dan hal ini tentu saja bagian daripada nuansa Ramadan yang mendorong, memberikan motivasi dan semangat kepada kaum muslimin karena kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Dan ini pun adalah sesuatu yang sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya di bulan Ramadan melebihi bulan yang lain. Maka Ibnu Abbas menuturkan dengan ungkapan, kana Rasulullah SAW azwadan nas bil khair. Wa kana azwadama yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Wala Rasulullah SAW azwadun nas minar rihil mursalah. Di dalam penuturan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, beliau menggambarkan bahwa Rasulullah adalah orang yang amat dermawan dalam kebaikan.
Artinya adalah orang yang sangat ringan tangan, mudah lisan, ringan kaki untuk melakukan segala macam amal soleh di Ramadan ataupun luar Ramadan. Tetapi kata Ibnu Abbas, wa kana azwadama yakunu fi Ramadan. Tetapi sedermawan-dermawannya Rasulullah dalam kebaikan itu di bulan Ramadan. Terutama kata Ibnu Abbas di bulan Ramadan itu adalah ketika beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam dari bulan Ramadan. Yang salah satu daripada kunjungan malaikat Jibril, datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah di bulan Ramadan adalah fayudarisuhul Quran, untuk mentadarus Al-Quranul Karim. Maka apabila Rasulullah SAW di bulan-bulan yang lain adalah pribadi yang sangat baik, orang yang sangat antusias dalam amal saleh, maka di bulan Ramadan antusiasme beliau, kebaikan beliau, kedermawanan beliau, kesalehan beliau berlipat ganda. Maka hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita semua. Dalam arti beberapa tuntunan sunnah. Pertama, bahwa bagian daripada sunnah Nabi SAW meningkatkan kualitas dan kuantitas amal karena ada momentum-momentum tertentu yang memiliki keutamaan, keistimewaan dan fadilah yang Allah lebihkan daripada kesempatan, waktu dan momentum yang lain. Nah, maka Ramadan ini Allah pilihkan sebagai bulan yang memiliki keistimewaan melebihi bulan-bulan yang lain disebabkan adanya peristiwa penting, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sebab diturunkannya Al-Quran. Maka diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan menjadi salah satu ciri bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan. Karena tidaklah Allah memilih sesuatu dari waktunya, dari tempatnya yang Dia ciptakan, melainkan pasti karena ada keistimewaan di dalamnya. Maka Allah pilihkan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Quran, menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, karena ada peristiwa yang istimewa, maka waktu tersebut pun, tempat tersebut pun menjadi istimewa. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi istimewa. Maka karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi istimewa. Begitu pula, karena Ramadan bulan istimewa, Allah pilihkan sebagai waktu turunnya Al-Quran. Maka akumulasi atau perpaduan antara kemuliaan Ramadan dengan turunnya Quran, dan turunnya Quran yang dipilih di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkanlah bulan Ramadan itu sebagai syariat ibadah puasa, ibadah saum, yang merupakan ibadah istimewa dibanding dengan semua ibadah-ibadah yang lain. Artinya bahwa Allah Ta'ala memilih waktu tertentu dengan memberi fadilah tertentu pada waktu tersebut, dan Rasulullah meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah karena keistimewaan waktu yang Allah pilihkan itu. Inilah bagian daripada syariat ajaran Islam di dalam menentukan keistimewaan waktu dan fadilah-fadilah dari suatu ibadah dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua dari penuturan Ibnu Abbas tadi tentang Nabi SAW menggambarkan bahwa mentadarus Al-Quran di bulan Ramadan dilebihkan oleh Rasulullah daripada mentadarus di luar Ramadan. Walaupun seluruh waktu, seluruh zaman adalah mulia dan baik untuk mempelajari, membaca, mendalami Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan lebih-lebih lagi keutamaannya karena keterkaitan turunnya di bulan tersebut,
Sehingga Rasulullah SAW menjadikan momentum untuk beliau mentadarus, mempelajari, membaca ulang Al-Quran yang diturunkan pada beliau bersama malaikat Jibril. Maka dari kalimat itulah menunjukkan ada amaliyah tadarus Al-Quran yang lebih digencarkan dibanding di bulan yang lain. Walaupun Rasulullah SAW sendiri sangat menyukai mentadarus atau mempelajari Al-Quran dengan para sahabatnya di setiap waktu. Tetapi di bulan Ramadan karena beliau dikunjungi malaikat Jibril, momentum yang sangat baik untuk beliau mereview dan mengulangi seluruh wahyu yang turun pada beliau. Sehingga apa hikmahnya? Hikmahnya jadi tersusun rapi urutan-urutan ayat dan urutan-urutan surah. Karena ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, dia turun dengan cara atau metode yang acak, tidak tersusun sebagaimana yang tersusun dalam urutan mushaf sekarang ini. Kita tahu bahwa Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi di Gua Hiro adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi tidak langsung sampai tamat. Lalu diselingi dulu dengan surah Al-Mudaththir, kemudian diselingi dengan surah Al-Muzammil. Nah, surah Al-Muzammil saja itu antara awal surah dengan akhir surah itu turunnya terserang beberapa tahun lamanya. Karena awal surah Al-Muzammil turun di Mekah, sedangkan akhir surah Al-Muzammil menurut sebahagian riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha itu justru turun di Madinah. Berarti ada jeda yang jauh, yang panjang antara awal surah dengan akhir surah. Begitu pula ketika turun surah-surah yang lain yang banyaknya 114 surah, maka sebahagian besar dari surah-surah yang panjang dalam Al-Quran turun secara bertahap dan diselingi oleh surah-surah yang lain. Ini menggambarkan betapa cerdasnya Rasulullah SAW dididik oleh malaikat Jibril, bagaimana susunan surah-surah itu turun secara acak sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kepentingan-kepentingan serta kasus-kasus hukum, tapi kemudian disusun ulang secara berurutan tartib dari ayat pertama sampai ayat terakhir setiap surah, kemudian masing-masing surah diletakkan secara tersusun sebagaimana yang kita ketahui sekarang menjadi mushaf Al-Qur'anul Karim sebagai bukti ijma dan kesepakatan para sahabat Nabi yang mereka saksikan dari Rasulullah cara menyusun Al-Qur'an, bukan berdasarkan turun wahyu kepada Rasul, tapi berdasarkan bagaimana Rasulullah membacakan Al-Qur'an itu dalam sholat beliau. Bagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran itu sesuai dengan tuntunan malaikat Jibril berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, bukan berdasarkan urutan waktu turunnya Al-Quran. Maka Quran yang kita ketahui saat ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Arab, Al-Anfal, kemudian At-Taubah, Yunus dan seterusnya hingga An-Nas, itu adalah ijma dari para sahabat Rasul berdasarkan kesaksian mereka, pengetahuan mereka, keterlibatan mereka bersama Rasulullah ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Ini subhanallah dilakukan oleh Rasulullah setiap bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Ini juga menjadi salah satu bentuk sunnah kita mempelajari Al-Quran secara bersama, bertadarus. Maka kalimatnya tadarus, saling mempelajari. Bukan ad-darsu, pelajaran, atau darosa, mempelajari. Tetapi tadarus artinya adalah saling mempelajari, menunjukkan
bersama-sama. Paling tidak yang namanya tadarus berdua. Untuk membaca Al-Quran, mendalami kandungannya dengan sharing satu dengan yang lain. Dalam beberapa riwayat seperti Imam Bukhari dan Muslim menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, Iqra' alayya al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, A'aqra'u alaika wa ilaika unzila. Wahai Rasulullah, apakah pantas aku membacakan Al-Quran kepada engkau? Padahal Al-Quran itu turun pada engkau. Ini menunjukkan betapa ta'dimnya Abdullah bin Mas'ud dan beliau merasa sungkan serta segan. Bagaimana harus membacakan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan Quran itu turun kepada Rasulullah. Sehingga timbullah ungkapan rasa sungkan Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, A'aqra'u alaika wa ilaika unzila. Apakah layak aku membacakan Al-Quran kepada engkau, wahai Rasulullah? Padahal Al-Quran itu turun kepada engkau. Maka apa sabda Rasulullah? Ini uhibbu an asma'a Al-Quran min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu bukan dari diriku sendiri. Jadi Rasulullah SAW menyukai mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Walaupun beliau sendiri yang menerima Al-Quran dan beliau sendiri yang selalu membacakan di hadapan para sahabat, baik itu di saat mengajarnya, khutbahnya, ceramahnya, ta'limnya, ataupun di saat khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan di saat menerima wahyu disampaikan kepada para sahabat. Tapi beliau menyukai membaca Al-Quran melalui mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat yang ke-41 dan 42, di mana di situ dikatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Maka apa gerangan yang akan terjadi ketika kami mendatangkan dari tiap umat saksi-saksi mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau Muhammad menjadi saksi bagi umatmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyimak dengan khusyuk bacaan Abdullah bin Mas'ud dari awal surah An-Nisa sampai ayat ke-41 tadi. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud terkejut dengan suara tangisan Rasulullah yang terseduh-terseduh, tersengguk-sengguk. Beliau menahan gejolak kesedihan beliau, menahan air mata beliau, sehingga beliau terdengar suara tersedak-sedak, terseduh-seduh. Maka Abdullah bin Mas'ud berhenti dan melirik Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza ainahu tadrifan. Tiba-tiba aku melihat dua mata Rasulullah sudah basah dengan air mata. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW sampai basah pipi dan janggut beliau dengan air mata ketika beliau mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka hadis ini pun menjelaskan atau menggambarkan pula kepada kita semuanya, di antara cara mempelajari membaca Al-Quran yang baik adalah seseorang mendengar dari bacaan orang lain yang bacanya lebih indah, lebih fasih, lebih khusyuk.
lebih tartil, dan menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan bacaan Quran sama dengan orang yang membacanya. Bahkan Rasulullah SAW, beliau menangis dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, inilah kemudian yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang keutamaan sima' Al-Quran, yaitu menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang qari, pembaca Al-Quran yang indah suaranya, merdu suaranya, kemudian yang fasih, yang bagus tajwidnya, sehingga antara lafaz-lafaz dan kandungan Al-Quran yang agung itu sejalan dengan keindahan orang yang membacanya. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran itu salah satu keistimewaannya dianjurkan dibaca dengan suara yang indah, suara yang merdu, dan lagu yang bagus, yang baik. Sehingga Rasul mengatakan, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah keindahan Al-Quran itu dengan suaramu. Sudah Al-Quran itu indah, susunan kata-katanya, begitu bermakna lafaz-lafaznya, begitu dibacakan oleh orang yang indah suaranya, yang merdu suaranya, maka akan semakin indah Al-Quran tersebut. Karena berpadu antara keindahan susunan lafaz, keindahan gaya bahasanya, keindahan dan keagungan maknanya, dengan keindahan suara orang yang membacanya. Ikhwata iman, so'imat rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang kedua dari hadis Nabi SAW tadi, tentang sikap Nabi SAW ketika beliau di bulan Ramadan, yaitu beliau memanfaatkan momentum istimewa bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal soleh beliau, baik melalui ibadah yang mahdhah maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan tadarus Al-Quran Karim, mereview wahyu yang diturunkan kepada beliau bersama malaikat Jibril, dan menjadi sunnah dari perbuatan beliau itu, yaitu membaca Al-Quran secara langsung atau mendengarkan dari orang lain yang lebih baik tajwidnya, yang lebih indah dan merdu suaranya, sehingga kedalaman kandungan Al-Quran, keindahan tata bahasanya berpadu dengan keindahan yang membacanya, itu lebih menyentuh kepada kalbu orang yang mendengarkannya. Selain itu, dari hadis yang mulia ini menggambarkan bahwa keagungan, kedermawanan, dan kebaikan pekerti Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan umatnya digambarkan oleh Ibnu Abbas. Fala Rasulullah SAW azwadun nas bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah benar-benar orang yang sangat baik, sangat dermawan dalam hal kebajikan, melebihi kebaikan dan kedermawanan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Nah, dikategorikan angin yang bertiup, angin yang berhembus, karena biasanya orang-orang yang hidup di padang pasir yang tandus, panas, gerah, maka ketika mereka ditiup dengan angin yang berhembus, sepoi-sepoi, yang membawa hawa yang sejuk, yang dingin, itu merupakan karunia yang besar. Karena mereka hidup hanya memanfaatkan alam. Ya, berbeda tentu dengan zaman kita sekarang, orang dalam kepanasan, kejenuhan, kelelahan, bisa berlindung ke dalam gedungnya, ke dalam kamarnya, menyalakan AC sesejuk-sejuknya. Tetapi di masa Rasulullah SAW,
hanya kebaikan alamlah yang diharapkan seseorang. Ia berteduh di bawah batu atau pohon kalau ada, di bawah rumah yang sangat sederhana, lalu menunggu tiupan angin yang berhembus sejuk sepoi-sepoi. Maka ini menggambarkan bahwa hembusan angin itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan angin ketika bertiup, ia tidak memilih-milih objek yang ditiup. Mau orang yang baik, mau orang yang jahat, mau tumbuhan, hewan ataupun binatang, semuanya kebagian hembusan angin tersebut. Ini artinya apa? Menggambarkan betapa Rasulullah SAW tidak pernah memilih-milih berbuat baik pada siapapun. Maka siapa saya berinteraksi dengan beliau, yang sempat berkomunikasi dengan beliau, maka akan merasakan kedamaian, kesejukan dari kebaikan dan kedermawanan beliau. Baik itu kedermawanan kata-katanya yang indah, yang santun, nasihatnya yang penuh makna, sampai kepada kedermawanan secara materi. Beliau adalah orang yang tidak pernah takut fakir dan miskin karena memberikan hartanya kepada orang lain. Maka penggambaran Ibnu Abbas, Rasulullah laksana angin yang berhembus di dalam berbuat kebajikannya. Tidak pilih-pilih siapa yang hendak beliau perlakukan dengan baik. Tetapi semua makhluk Allah, apalagi orang-orang beriman, akan mendapatkan bagaimana kebaikan, akhlak dan budi pekerti beliau. Begitu pula digambarkan seperti ar-rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Karena biasanya di masyarakat padang pasir yang gersang, itu yang sangat dinanti-nanti diharapkan adalah datangnya hujan. Ketika musim panas dan kemarau memuncak, maka tidak ada yang paling dinanti-nanti, yang paling dirindukan kecuali turunnya hujan. Dan turunnya hujan itu selalu diawali dengan tiupan angin, hembusan angin yang mengarak awan, kemudian awan itu menggumpal menjadi hitam, terjadilah mendung, maka turunlah hujan. Maka gambaran Rasulullah laksana rihul mursalah, angin yang berhembus, juga menggambarkan rahmat karunia yang Allah berikan dari keagungan, kemuliaan akhlak Rasulullah. Laksana angin yang menghembus, mengarak awan, menggulung menjadi hitam, kemudian timbul mendung sebagai proses turunnya hujan. Maka ketika awan diarak, ditiup dengan angin sehingga menggumpal menjadi awan hitam, menjadi potensi untuk hujan. Al-Quran menggambarkan bahwa tiupan angin sebelum turun hujan itu adalah pembuka dari rahmat Allah. Wa arsalar riyaha baina yaday rahmatih. Dan Allah menghembuskan angin sebagai pengantar, pembuka kepada rahmatnya, yaitu turunnya hujan. Maka sebagaimana Rasulullah digambarkan seperti angin yang berhembus tanpa pilih kasih kepada siapapun, memberikan kesejukan, kedamaian, demikian pula hujan ketika turun dari langit, maka ia turun dengan tidak pilih kasih dan memilah tempat lokasi yang disirami air hujan itu. Ketika langit mencurahkan hujan, seluruh permukaan bumi, baik yang subur, yang tandus, yang kering kerontang, yang gersang, bebatuan, semuanya terbagi dengan siraman air hujan itu. Itulah gambaran kebajikan yang sempurna dari seorang Nabi Muhammad SAW. Sehingga kebajikan akhlak beliau, kedermawanan beliau, dan antusiasme beliau dalam berbuat amal saleh hanya bisa digambarkan seperti ar-rihul mursalah,
seperti angin yang bertiup, memberikan kesejukan kedamaian tanpa pilih kasih, atau seperti angin yang bertiup mengarak awan sebagai persiapan turun hujan, yang hujan itu pun merupakan sumber kesejukan, sumber kehidupan yang tidak pilih kasih diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Artinya, menyambut keagungan Ramadan, mengisi kemuliaan Ramadan, idealnya adalah seperti yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semuanya. Karena momentum yang baik, momentum yang penuh berkah ini, Allah turunkan 1 bulan dalam 1 tahun. Tidak seluruh kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah berbahagia orang-orang yang mampu memanfaatkan momentum bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal salehnya, dan sungguh merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan momentum yang sangat penting ini, laksana jembatan emas yang Allah bentangkan bagi hamba-hambanya untuk dijalaninya sebagai titian yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana berulang-ulang disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Kalau datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan pintu-pintu langit, dan ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan di bulan Ramadan ini fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, faman hurima khairuha faqad hurima. Siapa orang yang terhalang untuk memperoleh kebajikan di bulan Ramadan, sungguh ia adalah orang-orang yang malang, orang yang benar-benar sial tidak memperoleh kebaikan Ramadan itu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat yang kuat, antusiasme yang tinggi untuk memanfaatkan hari-hari bulan Ramadan ini yang masih cukup lama tersisa sebelum datangnya hari Lebaran. Semoga Allah curahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, keistiqomahan dalam mengamalkan amal soleh dan mengambil manfaat yang besar dari keberkahan bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah jauhkan kita semuanya dari malapetaka, dari cobaan, musibah, baik yang dekat maupun yang jauh, yang besar maupun yang kecil, sehingga kita menjalani bulan Ramadan benar-benar dalam keadaan khidmat, aman, tentram, dan penuh kekhusyuan, hingga kita meraih pahala yang terbaik di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, Allahu yakhudu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.